Bayangkan, ada satu perusahaan yang uangnya lebih banyak daripada Apple, Google, dan Amazon kalau digabung jadi satu. Gak cuma kaya, perusahaan ini punya tentara sendiri, bisa cetak uang sendiri, bahkan bisa menjajah negara lain. Kita lagi ngomongin VOC, atau Vereinigte Ostindische Compagnie. Ini bukan cuma sekedar kantor dagang biasa, tapi raksasa bisnis paling brutal dalam sejarah yang lahir tahun 1602. Yuk kita bongkar rahasia di balik kekayaan dan kekejaman mereka. Kalau kamu pikir kesuksesan zaman sekarang itu cuma milik bos Silicon Valley, kamu salah besar. Di masa jayanya, nilai kekayaan VOC diperkirakan mencapai 7,9 triliun dolar AS kalau dihitung pakai nilai uang sekarang. Angka ini jauh melampaui gabungan ekonomi negara maju kayak Jerman dan Jepang. Bedanya, mereka nggak jualan aplikasi atau HP canggih, tapi menguasai rempah-rempah pakai kekuatan kapal perang dan meriam. Benar-benar definisi kaya yang menyeramkan. Ceritanya dimulai akhir tahun 15-an. Waktu itu Belanda lagi susah karena dikepung Spanyol dan Portugis, sampai akhirnya mereka nggak bisa beli rempah-rempah di Lisbon. Harga lada langsung naik gila-gilaan. Pedagang Belanda sebenarnya coba berlayar sendiri-sendiri, tapi risikonya besar banget. Ada perompak, penyakit, sampai saingan antar sesama pedagang Belanda yang bikin rugi. Akhirnya mereka sadar, pilihannya cuma satu, bersatu atau mati bangkrut. Untuk kumpulin modal besar, VOC bikin terobosan yang mengubah dunia keuangan selamanya. Mereka menciptakan konsep modal permanen. Jadi, buat pertama kalinya dalam sejarah, kepemilikan perusahaan dijual ke masyarakat umum, bukan cuma ke orang kaya aja. Inilah cikal bakal IPO atau jual saham perdana ke publik. Siapapun boleh ikut beli, mulai dari pejabat tinggi di kota sampai rakyat biasa yang punya tabungan sedikit pun bisa jadi pemilik VOC. Salah satu cerita paling unik adalah tentang Neeltjen Cornelis. Dia cuma seorang pembantu rumah tangga, tapi dia berani menginvestasikan 100 gulden ke VOC. Jumlah itu setara gajinya selama setengah tahun loh. Kepercayaan orang-orang kecil kayak Neeltjen inilah yang akhirnya melahirkan Bursa Saham Amsterdam, bursa saham resmi pertama di dunia. Jadi, pasar saham yang kita kenal sekarang sebenarnya bermula dari keinginan orang-orang zaman dulu buat dapat untung dari rempah-rempah. Walaupun modalnya dari rakyat, yang pegang kendali tetap orang-orang penting. VOC dipimpin oleh dewan yang isinya 17 orang laki-laki berpengaruh. Namanya Heren 17 atau 17 Tuan. Para pemegang saham alias rakyat biasa cuma kasih modal saja, tapi gak punya suara buat atur perusahaan. Ke-17 orang inilah yang menentukan kapan kapal harus berangkat, siapa yang harus diperangi, sampai berapa banyak keuntungan yang mau dibagikan ke para investor di Belanda sana. Tentu saja, cara kerja yang tertutup ini bikin beberapa orang kesal. Ada pria bernama Isaac Lemaire, salah satu pemilik saham terbesar saat itu. Dia protes dan menuntut agar manajemen VOC lebih jujur dan terbuka. Kejadian ini tercatat sebagai aksi protes pemegang saham pertama dalam sejarah dunia. Dari sini kita belajar kalau sejak ratusan tahun lalu, urusan transparansi uang perusahaan memang selalu jadi masalah yang bikin pusing antara bos dan pemilik modal. Pemerintah Belanda kasih surat sakti ke VOC yang namanya Oktruw atau Piagam tahun 1602. Isinya ngeri banget. VOC diizinkan membangun benteng sendiri, punya tentara, bahkan boleh menyatakan perang ke bangsa lain. Mereka juga boleh cetak duit sendiri dan menghukum mati orang yang dianggap bersalah. Intinya, mereka itu pedagang tapi kelakuannya kayak negara. Mereka punya lisensi resmi untuk membunuh demi kelancaran bisnis dan keuntungan perusahaan semata. Demi menguasai buah pala yang dulu harganya lebih mahal dari emas, VOC nekat melakukan hal yang sangat kejam. Tahun 1621, di bawah perintah Jan Pietersen Koen, mereka membantai penduduk asli Kepulauan Banda. Dari 15.000 orang penduduk, yang selamat cuma tinggal 1.000 orang saja. Tanah mereka kemudian dirampas dan diubah jadi perkebunan paksa yang dikelola orang Belanda pakai tenaga kerja budak. Ini adalah noda hitam genosida demi bisnis rempah. Strategi kejam di Banda tadi ternyata bikin VOC makin kaya raya. Mereka berhasil menguasai 100% pasokan pala di seluruh dunia. Bayangin, gak ada satupun perusahaan di bumi saat ini yang bisa menguasai produk sampai 100% kayak gitu. Karena gak ada saingan, VOC bebas menaikkan harga sesuka hati mereka, bahkan sampai naik 1000%. Keuntungan gila-gilaan ini langsung mengalir deras ke kantong para direktur dan pemilik saham di Eropa sana. Pinternya VOC, mereka nggak cuma bawa barang ke Eropa.
Mereka juga jadi perantara dagang yang sangat lincah di Asia. Caranya begini, perak yang mereka dapat dari Jepang dipakai buat beli kain atau tekstil di India. Terus, kain dari India itu mereka tukar dengan rempah-rempah di Nusantara. Nah, rempah-rempah itulah yang akhirnya dibawa ke Eropa dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Putaran duit ini bikin mereka makin sulit dikalahkan saingannya. Di puncak kejayaannya, tahun 1669, VOC benar-benar jadi raksasa yang gak ada lawan. Mereka punya 150 kapal dagang dan 40 kapal perang besar. Jumlah karyawannya mencapai 50.000 orang dengan 10.000 tentara pribadi yang siap tempur. Mereka sukses mengusir Portugis dan bikin Inggris gak berkutik di wilayah kita. Yang paling bikin investor senang, VOC sanggup kasih dividen atau bagi hasil sampai 40%, angka yang sangat fantastis buat ukuran investasi apapun. Tapi, di balik semua kekayaan itu, ada sistem yang sangat tidak adil. VOC membangun kota Batavia dengan sistem kasta yang kaku. Mereka jadi salah satu pedagang budak terbesar, mendatangkan orang-orang dari India, Afrika, sampai berbagai pulau di Indonesia buat kerja paksa. Para budak ini ada di posisi paling bawah, dipaksa membangun infrastruktur kota demi kenyamanan elit Belanda dan pejabat VOC yang hidup mewah di puncak piramida sosial saat itu. VOC itu tipe yang gak suka ada saingan, meskipun itu sesama bangsa Eropa. Tahun 1623 terjadi insiden Amboina. VOC menangkap, menyiksa, sampai menghukum mati 10 pedagang Inggris dan beberapa tentara Jepang karena tuduhan pengkhianatan yang sebenarnya masih diragukan. Walaupun sempat bikin heboh dan marah pemerintah di Eropa, tindakan tegas ini sukses bikin Inggris takut dan menjauh dari Kepulauan Rempah selama puluhan tahun ke depan. Memasuki tahun 1700-an, VOC mulai goyah karena ekonomi gula jatuh. Mereka jadi gampang curiga dan takut ada pemberontakan. Tahun 1740, pecahlah tragedi Geger Pecinan di Batavia. Sekitar 10.000 warga keturunan Tionghoa dibantai secara kejam. Peristiwa berdarah ini menunjukkan kalau administrasi VOC di abad ke-18 sudah mulai kacau, korup, dan tidak kompeten lagi dalam menjaga ketertiban, kecuali dengan cara kekerasan yang membabi buta. Lucunya, VOC akhirnya hancur bukan karena perang, tapi karena kelakuan orang dalam mereka sendiri. Sampai-sampai singkatan VOC sering diplesetkan jadi Vergahan onder Korupsi, artinya hancur karena korupsi. Meskipun perusahaannya terlihat kaya, pejabatnya banyak yang curang. Mereka digaji kecil tapi pengen hidup mewah. Akhirnya banyak yang bikin pembukuan palsu atau dagang sendiri pakai kapal perusahaan. Keuntungannya masuk kantong pribadi, tapi biaya kapalnya dibayar pakai duit perusahaan. Dunia terus berubah, tapi VOC telat sadar. Di Eropa, orang-orang mulai bosan dengan lada dan pala. Mereka lebih suka teh, gula, dan kain tekstil. Sayangnya VOC terlalu fokus pada rempah-rempah yang untungnya makin kecil. Di sisi lain, saingan mereka yaitu EIC milik Inggris jauh lebih lincah. Inggris fokus jualan teh dan kain dari India yang permintaannya lagi tinggi banget, sehingga pelan-pelan posisi VOC sebagai pemimpin pasar mulai tergeser. Buat menutupi kebangkrutan, para bos VOC melakukan hal yang curang banget. Biar investor tetap percaya, mereka terus bagi-bagi untung atau dividen yang tinggi, padahal perusahaan sebenarnya lagi rugi besar. Jadi dari mana duitnya? Ternyata mereka pakai uang hasil pinjaman alias berhutang buat bayar dividen itu. Ini mirip banget sama skema Ponzi modern. Akibatnya, utang VOC menumpuk sampai 112 juta gulden, sebuah angka yang bikin mereka mustahil buat bangkit lagi. Pukulan terakhir datang dari perang melawan Inggris yang menghancurkan sisa-sisa kapal VOC. Aset mereka habis total. Akhirnya pada 31 Desember 1799, masa berlaku VOC resmi berakhir dan gak diperpanjang lagi. Pemerintah Belanda terpaksa ambil alih semua utang mereka dan juga semua wilayah jajahannya di Nusantara. Perusahaan dagang terkaya di dunia itu pun dinyatakan mati. Tapi itulah awal di mana penjajahan resmi oleh pemerintah Belanda dimulai. Meskipun sudah lama mati, hantu VOC masih ada di sistem ekonomi kita sekarang. Inovasi mereka kayak pasar saham dan cara kerja perusahaan besar masih dipakai sampai detik ini. Pelajaran pentingnya adalah VOC jadi bukti kalau bisnis yang cuma mengejar untung tanpa peduli moral dan hukum pasti akan berakhir tragis.
Sekarang, perusahaan nggak boleh lagi punya tentara sendiri, karena dunia sudah belajar kalau bisnis dan kedaulatan negara itu harus dipisah.